Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah dan bilangan asli. Nah, pada pertemuan kali ini mahasiswa sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi bilangan cacah. Mahasiswa mampu menjelaskan proses mengurutkan bilangan cacah dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian mahasiswa mampu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun masalah sehari-hari, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian bilangan cacah. Nah, sebelum kita mulai, kalian harus paham apa itu bilangan. Bilangan adalah ekspresi matematika yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan definisi yang telah ditentukan. Kemudian, bilangan cacah itu sendiri yaitu merupakan bilangan asli ditambah bilangan nol. Digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan. Misalnya anggota himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, contoh. Banyaknya mahasiswa PGMI angkatan 2019 adalah 26. 26 ini kita sebut dengan bilangan cacah. Kemudian ruang lingkup bilangan cacah SD ataupun MI di kelas awal. Kelas awal adalah kelas 1, 2, 3. Sebagai berikut ya, menjelaskan makna bilangan cacah sampai 99, membandingkan dua bilangan sampai 2 angka, menjelaskan dan melakukan penjumlahan, pengurangan bilangan cacah. Yang kelas 2 membandingkan dua bilangan cacah. Kemudian menjelaskan perkalian dan pembagian bilangan cacah dengan hasil sampai 100. Yang kelas 3 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah serta menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan. Nah, silahkan teman-teman nanti bisa mengecek kompetensi dasar apa saja yang ada di kelas 1, 2, 3, baik itu pelajaran matematika maupun pelajaran yang lain. Di sini ada ketidaksamaan bilangan cacah. Apa maksud dari ketidaksamaan bilangan cacah? Yaitu jika terdapat dua bilangan cacah A dan B, maka tepat satu dari tiga hubungan di bawah ini akan benar. Jadi ketika ada dua bilangan cacah yang dinotasikan dengan A dan B, koefisien A dan B, maka ada tiga hubungan. Yang pertama, A sama dengan B. Yang kedua, A lebih kecil dari B. Yang ketiga adalah A lebih besar dari B. Nah, jika A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, maka dalam garis bilangan dapat digambarkan sebagai berikut ya. Jadi ketika ada garis bilangan, ini yang dinamakan garis bilangan. Kemudian ada huruf koefisien A, B, C. A lebih kecil dari B, maka letaknya A di sebelah kiri B. Kemudian B lebih kecil dari C, maka B ini berada di sebelah kiri dari koefisien C. Mengurutkan bilangan cacah. Nah, salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran kelas SD adalah membandingkan dua bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Nah, kemampuan prasyarat yang dibutuhkan oleh siswa mengurutkan bilangan cacah yaitu memahami lambang bilangan dan memahami ketidaksamaan bilangan. Teman-teman, sekali lagi, ketika teman-teman mau menjelaskan pada anak usia dasar, terutama kelas kecil, maka diperlukan benda-benda nyata. Misalnya kok memang bendanya tidak ada, itu bisa digantikan dengan gambar ya. Jadi berupa visual. Penjumlahan bilangan cacah. Ini yang pertama ya, operasi bilangan cacah yang pertama adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu penjumlahan perkumpulan. Yang kedua, penjumlahan melalui pengukuran. Yang ketiga, penjumlahan melalui mesin fungsi. Yang keempat, penjumlahan melalui bersusun panjang dan pendek. Biasanya yang umum dipakai yaitu penjumlahan melalui
perkumpulan seperti tadi ya, ada ayam, misal 1 ayam ditambah 2 ayam, nah itu menggunakan perkumpulan dan pengukuran serta bersusun pendek. Nah, untuk penjumlahan melalui mesin fungsi ini masih jarang kita temui, terutama di kelas SD masih jarang ya untuk di kelas MI. Nah, penjumlahan melalui kumpulan ini berupa gabungan 2 kumpulan benda, misalnya 2 buku dengan 3 buku. Nah, berarti ada 5 buku. Ini menceritakan ini kepada siswa sebaiknya menggunakan buku asli ya. Selain itu, dilibatkan siswanya untuk menyelesaikan. Kemudian yang kedua yaitu penjumlahan melalui pengukuran. Ada garis bilangan, timbangan bilangan, dan batang Kuisinairo bisa digambarkan seperti ini teman-teman. Nah, ini menggunakan garis bilangan ya. Jadi misalnya 2 tambah 3 sama dengan tukang urunya 2 kali, maaf ini berarti 3 tambah 2 sebenarnya ya teman-teman. 3 loncat kemudian melompat lagi 2. Karena bilangan cacah maka arahnya ke kanan ya. Karena penjumlahan maka arahnya ke kanan. Nah, kalau yang ini menggunakan timbangan, kalau yang ini menggunakan batang Kuisinairo. Nah, metode penjumlahan bilangan cacah melalui mesin fungsi biasanya lebih banyak digunakan untuk pengenalan fungsi, bukan pengenalan penjumlahan. Nah, akan tetapi dapat digunakan untuk mengajarkan penjumlahan dengan syarat siswa telah memahami konsep penjumlahan terlebih dahulu. Kayaknya ini jarang digunakan ya. Terus penjumlahan dengan cara bersusun. Bersusun ini ada 2, bersusun panjang dan bersusun pendek. Yang bersusun panjang adalah 35. 30 ya, 3-nya ini puluhan, jadi 30. Kemudian 5 ini satuan. 3 ini satuan, maka ditaruh di bawahnya 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. 30 diturunkan, jadi 30 dijumlahkan dengan 8, hasilnya 38. Ini adalah bersusun panjang. Kalau yang ini 26 ditambah 12, 26 tambah 12 hasilnya adalah 6 tambah 2, 6 ini sama 2 sama-sama satuan, maka hasilnya 8. 2 ditambah 1, karena ini sama-sama puluhan, 20 tambah 10 sama dengan 30, maka hasilnya 38. Kemudian sifat penjumlahan bilangan cacah. Di sini sifat penjumlahan bilangan cacah ada 2. Yang pertama yaitu tertutup, yang kedua adalah pertukaran. Yang pertama tertutup maksudnya apa? Hasil penjumlahan 2 bilangan cacah bisa dipastikan atau lebih adalah bilangan cacah itu sendiri. Jadi penjumlahan 2 bilangan cacah itu hasilnya tetap bilangan cacah. Maka ini dinamakan sifat tertutup. Yang kedua adalah pertukaran. 2 bilangan cacah yang dijumlahkan dapat dipertukarkan letaknya dan hasilnya tetap sama. Misalnya 5 tambah 3, terus diubah menjadi 3 tambah 5, maka hasilnya tetap 8. Yang kedua adalah pengurangan bilangan cacah. Nah, pengurangan bilangan cacah ini ada 3 metode. Pertama membuang, yang kedua mencari suku yang hilang, dan yang ketiga adalah membandingkan. Biasanya persoalan pengurangan ini dapat dilihat dalam 3 macam keadaan ini ya. Pengurangan bilangan cacah misalnya ini. Ada 5 ekor kambing, kemudian dijual 2. Maka sisanya ada 1, 2, 3. Ada 3, ini namanya membuang. Kemudian kalau yang ini ya, ini ada 3 lollipop. Yang di sini ada 5 lollipop. Maka 3 dijumlahkan berapa sama dengan 5, berarti mencari suku yang hilang. Berarti berapa? 2. Kemudian yang ketiga dengan cara membandingkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini ada 1, 2, 3. Kemudian dibandingkan. Ya, ternyata ada 2 bola yang belum berpasangan sehingga hasilnya adalah 2.
Nah, seperti halnya penjumlahan, ada 4 pendekatan untuk menjelaskan pengurangan. Yang pertama yaitu pengurangan melalui kumpulan, yang kedua melalui pengukuran, yang ketiga pengurangan melalui mesin fungsi, dan yang pengurangan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, pengurangan melalui kumpulan, guru dapat menggunakan benda nyata, gambar atau model nyata. Beberapa konteks yang sering digunakan untuk menggambar pengurangan antara lain diambil, dipinjam, diberikan, hilang, atau dijual, atau diminta. Nah, ini bisa digambarkan melalui penggambaran-penggambaran kata-kata ini ya. Terus seperti ini contohnya. Ada tadi ya, 5 ekor kambing, kemudian dijual 2, maka hasilnya adalah 3. Pengurangan melalui pengukuran ini bisa melewati garis timbangan bilangan dan batang Quesenaire berwarna seperti tadi ya yang ada pada penjumlahan, tidak usah saya jelaskan. Kemudian untuk pengurangan melalui mesin fungsi juga seperti tadi ya. Nah, langsung ke sifat pengurangan bilangan cacah. Ini ada 2, yang pertama yaitu tidak tertutup. Hasil pengurangan 2 bilangan cacah atau lebih belum tentu bilangan cacah. Misalnya nih, 2 dikurangi 5, maka hasilnya adalah negatif 3. Maka negatif 3 ini bukan bilangan cacah, melainkan bilangan bulat, maka tidak tertutup. Kemudian yang kedua, tidak komutatif ya. Komutatif itu bisa ditukar-tukar. Misalnya 5 dikurangi 10, apakah sama dengan negatif 10 ditambah 5. Maaf, apakah sama 10 dikurangi 5? Tidak ya, sehingga tidak bersifat komutatif. Nah, yang ketiga adalah perkalian bilangan cacah. Perkalian ini sendiri ya, ini ada 8 pendekatan untuk menjelaskan perkalian. Misalnya dengan kumpulan, pengukuran, jajaran, produk kartesius, alat peraga nilai tempat, kemudian mesin fungsi, sebagai penjumlahan berulang, dan cara mendatar bersusun. Nah, ini bisa dilihat ya, perkalian melalui kumpulan. Perkalian dapat diterangkan dengan menggunakan pendekatan himpunan, yaitu himpunan lepas yang ekuivalen dan sejenis. Misalnya nih, perkalian melalui pengukuran, ini bisa 2 kali 3, maka ini menggunakan garis bilangan 2, 1 ke arah kanan, 3, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, maka ini hasilnya 6. Kemudian kalau menggunakan timbangan ini juga sama ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Batang Quesenaire ini bisa 9, 3 kali 3 sama dengan 9 gitu ya. Terus luas ini 2 kali 4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kemudian perkalian melalui jajaran. Jadi ini ada begini ya, ke bawah nih 1, 2, ada 2 daun, kemudian dikalikan 3, 1, 2, 3, maka hasilnya 1, 2, 3, 4 dijajarkan 5, 6. Nah, maka ini hasilnya 6. Sama juga ini, ada 2 apel, apelnya dikalikan 3, 1, 2, 3, maka dijajarkan. Di sini juga 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian perkalian melalui diagram kartesius, produk kartesius. Perkalian melalui produk kartesius adalah perkalian silang 2 himpunan dengan cara memasangkan masing-masing anggota himpunan. Misalnya nih, ada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 himpunan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perkalian silang 2 himpunan dengan cara memasangkan masing-masing anggota himpunan. Ini berarti ada 1. Di sini jadi 2. Ini
3. Nah, lanjut aja. Nah, kalau yang ini adalah penjumlahan berulang. 5 kali 2 maka sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Ini biasanya dipakai ya untuk menjelaskan di SD, biar anak-anak tahu konsepnya bahwa 5 kali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian perkalian dengan cara mendatar. 4 kali 3 76, maka 4 kali 300 ditambah 70 ditambah 6. 4 kali 300 1270 280 ditambah 4 kali 6 sama dengan 24, maka hasilnya adalah 1504. Nah, lanjut. Nah, kalau ini perkalian bersusun, teman-teman sudah tahu ya, 64 dikali 32, 4 kali 2 8, 6 kali 2 hasilnya 60 kali 2 hasilnya 120, 4 kali 30 hasilnya 120, 60 kali 30 hasilnya 1800. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 2048. Kalau cara bersusun pendek langsung aja. 7 kali 9 3 nabung, kalau biasanya bahasanya nabung ya. Nabung 6, 5 kali 9 45 tambah 6 51, jadi 513. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu tertutup, pertukaran, pengelompokan, distributif, dan sifat bilangan 0 dan 1. Nah, ini kalau untuk tertutup hasil perkalian dua bilangan cacah atau lebih merupakan bilangan cacah. Ya, jadi kalau misalnya ada angka 40 dikali 100 misalnya, itu kan tetap bilangan cacah. Selama tidak dikalikan bilangan negatif, maka tetap bilangan cacah. Pertukaran A kali B sama dengan B kali A, seperti penjumlahan, konsepnya penjumlahan ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan A kali B kali C, kemudian A kali B dikurung kali C, nah ini sama. Distributif A kali B tambah C maka sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, sifat bilangan 0 dan 1, bilangan berapapun dikalikan 0 maka hasilnya 0. Sembarang bilangan cacah dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang pembagian. Pembagian itu ada 7 pendekatan ya, melalui perkumpulan, pengukuran, melalui jajaran, melalui mesin fungsi, pengukuran berulang, sebagai kebalikan perkalian, dan cara bersusun. Kemudian untuk pembagian, ini bisa ya, melalui perkumpulan, misalnya 8 dibagi 4, ini ada 8 telur, kemudian diambil 4, maka hasilnya ada perkumpulan 2, maka hasilnya 2. Melalui pengukuran diperagakan dengan garis bilangan, timbangan, bilangan, dan batang Kuisenaire ini ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian mesin fungsi juga silakan dipelajari sendiri. Melalui jajaran tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan pada perkalian. 6 kemudian dibagi 3, maka dikelompokkan, dijajarkan 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada 2 jajaran, maka hasilnya 2. Nah, pembagian sebagai pengurangan berulang, misalnya kayak tadi, kalau perkalian itu penjumlahan berulang, kalau pembagian kebalikannya pengurangan berulang. 20 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, maka 20 bagi 5 sama dengan 4. Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian, misalnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sebab 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. Jadi ini teman-teman sudah paham ya. Nah, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi kelas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.